Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadhani dengan NIM A112024156661. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal sebuah kajian studi yang berjudul Analisis Kemampuan Algoritma KNN, Random Forest, Decision Tree, dan SVM untuk mendeteksi fraud dalam aplikasi kartu kredit. Sebuah kajian studi. Masuk ke pendahuluan pada paragraf pertama mengenai latar belakang dan identifikasi masalah. Transformasi digital dalam sistem keuangan telah meningkatkan penggunaan kartu kredit dan metode pembayaran elektronik dalam berbagai aktivitas ekonomi. Kemudian serta kecepatan transaksi yang ditawarkan mendorong peningkatan volume transaksi secara signifikan. Namun, kondisi ini juga diiringi dengan peningkatan ancaman kejahatan digital, terutama fraud atau penipuan dalam transaksi keuangan. Banyaknya transaksi serta akses sistem yang semakin terbuka menyebabkan risiko penyalahgunaan data menjadi lebih tinggi sehingga dapat menimbulkan kerugian finansial dan menurunkan kepercayaan pengguna terhadap layanan keuangan digital. Lanjut pada paragraf kedua mengenai definisi fraud dan faktor penyebabnya. Fraud dapat diartikan sebagai tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan melalui cara yang tidak sah. Dalam praktiknya, fraud pada sistem keuangan dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti manipulasi data transaksi, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan sistem pembayaran. Berdasarkan kajian teoritis terjadinya fraud dipengaruhi oleh faktor tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang dikenal dalam konsep fraud triangle. Seiring berkembangnya teknologi, pola fraud menjadi semakin kompleks karena melibatkan interaksi antara faktor manusia dan sistem digital. Lalu pada paragraf ketiga mengenai solusi teknologi. Berbagai penelitian terdahulu telah mengembangkan metode deteksi fraud berbasis machine learning dengan memanfaatkan beberapa algoritma seperti Canary Snake Burst atau KNN, Random Forest, Decision Tree, dan Support Vector Machine atau SVM. Algoritma KNN bekerja dengan pendekatan kedekatan antar data, sedangkan Random Forest merupakan metode ensemble berbasis pohon keputusan yang mampu meningkatkan stabilitas dan akurasi model. Decision Tree memiliki keunggulan dalam kemudahan interpretasi model, sementara SVM dikenal memiliki kemampuan klasifikasi yang baik melalui pemisahan data menggunakan hyperplane optimal. Lanjut pada paragraf keempat mengenai research gap atau perbandingan penelitian terdahulu. Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa setiap algoritma memiliki keunggulan masing-masing dalam mendeteksi fraud. Pada beberapa penelitian, yang pertama Random Forest menunjukkan performa yang sangat baik dengan tingkat akurasi tinggi mencapai sekitar 96% dalam mendeteksi transaksi fraud. Lalu ada Decision Tree, mampu menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi, bahkan dapat mencapai lebih dari 97% pada kondisi tertentu. Selanjutnya, SVM menunjukkan performa yang sangat tinggi pada dataset tertentu. Dan yang terakhir yaitu KNN cukup efektif dalam melakukan klasifikasi berbasis kedekatan data, tetapi performanya sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan distribusi dataset yang digunakan. Pada paragraf kelima mengenai metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sebagai metode utama. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap topik yang diteliti. Kelebihan metode ini terletak pada kemampuannya dalam mengintegrasikan berbagai hasil penelitian sebelumnya sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih sistematis, objektif, dan komprehensif. Lalu pada paragraf yang keenam, mengenai tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemampuan beberapa algoritma machine learning, yaitu KNN, Random Forest, Decision Tree, dan SVM, dalam mendeteksi fraud pada transaksi kartu kredit. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian terdahulu berdasarkan indikator performa seperti akurasi, presisi, recall, dan event score. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah diperolehnya gambaran mengenai algoritma yang memiliki kinerja paling optimal serta faktor yang memengaruhi performa masing-masing metode.
Dan paragraf yang terakhir yaitu paragraf ke-7 mengenai tahapan penelitian atau novelty. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan referensi jurnal yang relevan, analisis metode dan hasil penelitian terbaru, serta perbandingan performa antar algoritma. Kebaruan atau novelty dari penelitian ini terletak pada penyusunan kajian komprehensif yang mengintegrasikan berbagai algoritma mesin learning dalam satu studi literatur terstruktur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem deteksi fraud yang lebih efektif dan akurat. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.